Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nurul Jamila. Di sini akan menjelaskan tentang maqamat dan ahwal dalam konsep ilmu, hal, dan amal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 sub. Yang pertama yaitu maqamat, lalu yang kedua ada ahwal, dan yang ketiga ada perbedaannya. Nah, apa sih maqamat itu? Nah, maqamat ini adalah tingkatan spiritual yang dicapai melalui usaha dan perjuangan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, setiap maqam merupakan langkah yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Nah, dalam maqamat ini pun terdapat tingkatan-tingkatannya. Yang pertama yaitu ada maqam taubat, yaitu kembali kepada Allah dengan penyesalan atas dosa yang telah dilakukannya. Adapun contoh dari taubat yaitu seseorang yang mengakui kesalahan dan berusaha memperbaiki diri dengan meninggalkan perbuatan buruknya. Jadi dia meninggalkan perbuatan seperti berbuat zalim ataupun berbohong. Lalu yang kedua yaitu ada zuhud. Apa sih itu zuhud? Zuhud adalah meninggalkan semua yang bersifat duniawi gitu. Yaitu meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, contohnya apa sih perilaku zuhud ini? Nah, contoh dari perilaku zuhud ini ialah menghindari gaya hidup yang mewah dan lebih memilih hidup sederhana gitu, meskipun mereka memiliki kekayaan gitu. Lalu yang ketiga yaitu ada waro. Apa sih itu waro? Waro sendiri ialah menjauhi hal-hal yang meragukan atau subhat. Nah, contoh perilaku pada waro ialah menolak untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang diragukan kehalalannya gitu, serta menjauhi aktivitas yang tidak jelas manfaatnya. Lalu yang keempat ada faqr. Apa sih itu faqr? Nah, faqr ini ialah hidup sederhana dan tidak bergantung pada kekayaan dunia. Nah, contoh dari faqr ialah menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan, tidak terikat pada harta benda dan lebih mengutamakan ibadah. Lalu yang kelima ada sabar. Nah, sabar ini ialah ketabahan dalam menghadapi ujian dan cobaan. Jadi, dalam sabar ini bentuknya ialah seseorang itu ketika diberi cobaan, diberi masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menerima dengan tabah gitu dan menghadapi ujian dan cobaan itu. Lalu yang selanjutnya ada tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha. Nah, contoh dari tawakal itu ialah setelah berusaha keras dalam suatu usaha, seseorang menyerahkan hasilnya kepada Allah tanpa merasa cemas tentang masa depan. Lalu yang selanjutnya adalah ridho. Ridho sendiri ialah menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada atau berhati lapang. Nah, contoh dari ridho sendiri ialah menerima segala ketentuan hidup, baik suka maupun duka, sebagai bagian dari takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ke pembahasan yang kedua yaitu ahwal. Nah, apa sih ahwal itu? Ahwal sendiri adalah keadaan jiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada seorang sufi. Nah, ahwal ini mencerminkan pengalaman spiritual yang dialami tanpa usaha langsung. Adapun macam-macam ahwal, yang pertama ada muraqabah. Nah, muraqabah ini adalah kesadaran akan pengawasan Allah dalam setiap tindakan. Contoh dari muraqabah ini ialah selalu mengingat bahwa Allah mengawasi setiap tindakan sehingga menjaga diri dari perbuatan buruk meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Jadi muraqabah ini merasa bahwa Allah itu selalu memperhatikan kita seperti itu. Lalu yang kedua ada mahabbah. Apa sih itu mahabbah? Nah, mahabbah ini ialah cinta yang mendalam kepada Allah. Contoh dari mahabbah ialah mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah melalui ibadah yang ikhlas dan penuh penghayatan. Lalu yang ketiga ada khauf. Khauf ini ialah rasa takut kepada Allah karena dosa-dosa yang telah diperbuat. Nah, contoh khauf sendiri ialah merasa takut untuk melakukan dosa karena menyadari konsekuensi di akhirat sehingga lebih berhati-hati dalam bertindak. Lalu yang keempat ada roja. Nah, apa sih roja itu? Roja itu ialah harapan akan rahmat dan ampunan Allah. Nah, contoh dari roja ini sendiri ialah selalu berharap akan ampunan Allah meskipun menyadari banyak kesalahan yang telah dilakukan. Yang terakhir yaitu ada syauk. Syauk sendiri yaitu kerinduan mendalam untuk bertemu dengan Allah. Nah, contoh dari syauk sendiri yaitu merindukan momen-momen ibadah seperti sholat malam atau membaca Al-Quran gitu sebagai bentuk kerinduannya kepada Allah. Oke, kita ke pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan maqamat dan ahwal. Yang pertama yaitu maqamat itu bersifatnya tetap gitu dan merupakan hasil dari usaha seseorang. Nah, sedangkan ahwal sendiri ialah bersifat sementara dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, maqamat ini dicapai melalui tahapan latihan dan usaha spiritual gitu. Nah, sedangkan ahwal sendiri ini datang sebagai pemberian dari Allah tanpa usaha tertentu. Lalu perbedaan yang ketiga yaitu maqamat ini menunjukkan posisi seseorang hamba berdasarkan usahanya gitu. Nah, sementara ahwal ini menggambarkan kondisi jiwa yang dialami tanpa upaya langsung. Kesimpulannya, ialah maqamat dan ahwal adalah dua aspek penting dalam tasawuf yang saling melengkapi dalam perjalanan spiritual seorang sufi. Nah, maqamat ini menggambarkan usaha individu untuk mencapai kedekatan dengan Allah melalui berbagai tindakan. Sedangkan ahwal mencerminkan keadaan jiwa yang diberikan oleh Allah sebagai hasil dari usaha tersebut. Dengan memahami kedua konsep ini, seseorang dapat lebih mudah menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan nilai-nilai spiritualitas yang lebih mendalam. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.